ini kami teringat dengan sebuah hikayat, yang mana hikayat ini kan kami kutip dalam kitab Al-Usfuriyah karya Imam Syekh Al-Usfuri, terkait dengan bagaimana dahsyatnya dan luar biasanya bagi orang-orang yang memohon merintih segala menghadap dengan menunjukkan penghambaan dengan hatinya. Maka tersebutlah dalam kitab tersebut dikisahkan pada zaman dan dahulu-dahulu sekali ada seorang lelaki yang mana lelaki ini hampirlah berbuat fasik tiap harinya. Saking fasiknya ini laki-laki, maka Allah suruh Nabi Musa, wahai Musa, engkau usir laki-laki ini dari satu kampung pada kampungan lain. Tibanya di kampungan lain, Allah usir lagi kepada kampungan lain. Tiba di kampungan lain, Allah usir terus ke kampungan lain, hingga sampailah ia terusir dalam hutan belantara yang kumuh lagi hinanya terasing seorang diri. Ketika terasing seorang diri tersebut, Allah turunkan sebuah penyakit, yang mana dengan penyakit tersebut sekiranya sekaratlah dia tinggal menunggu ajal menjemput keluar ruh daripada jasadnya. Tapi ini yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu, di detik-detik sebelum keluar ruh daripada jasadnya, di detik-detik sebelum menjemputlah ajalnya, menyebutlah dia kepada Allah, ya Allah ya Rabb, lau kana walidati indi, andailah ada ibuku hadir bersamaku saat ini, maka pasti ia akan kasihani diri ini ya Allah, dan ia tangisi dengan sebab kehinaan diri ini. Walau kana walidi hadiran indi, andailah ada ayahku ya Allah, andailah ada ayahku hadir bersamaku saat ini, maka pasti ia akan menolongku dan ia mandikan jenazah ini. Walau kana zaujati indi, andailah ada istriku bersamaku saat ini ya Allah, maka pasti ia akan tangisi dengan sebab perpisahan dengan diri ini ya Allah. Walau kana auladi indi, andailah ada anak-anakku bersamaku saat ini ya Allah, maka pasti ia akan tangisi jenazah ini seraya berdoa, Allahumma firli walidina, ya Allah engkau ampunilah ayah kami. Al-da'ifil fasik, yang berbuat lemah lagi pada terasing. Al-asil fasik, yang berbuat maksiat daripada berbuat fasik, yang engkau usir dari satu kampung pada kampungan lain, engkau usir terus dari kampung tersebut ke kampungan lain, hingga akhirnya engkau asingkan dirinya yang hinai dalam sebuah hutan belantara yang kumuhnya ya Allah. Ia tinggalkan dunia ini dengan segala bentuk putus asa kecuali dari satu hal. Apa itu? Ila min rahmatillahi ta'ala. Tak pernah ia sedikit pun putus asa dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andaikan niatmu memutusku daripada segala bentuk ayah ibu serta keluargaku, maka silahkan ya Allah, pijan sekalipun engkau putus diriku dengan rahmatmu. Ya Allah ya Rabb, andai niatmu membakar hatiku dengan sebab perpisahan dengan keluargaku, maka silahkan ya Allah, tapi jangan sekalipun engkau pisahkan diri ini, engkau bakar diri ini dengan api neraka dengan sebab maksiat yang kulakukan ya Allah. Maka dengan sebab inilah, dengan sebab munajat inilah, dengan sebab doa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang menunjukkan penghambaan inilah, Allah turunkan seorang bidadari, yang mana bidadari itu bersifat seperti ibunya. Allah turunkan pula lah malaikat yang bersifat seperti ayahnya, menemaninya hingga sampailah ajal menjemput keluar ruh daripada jasadnya. Hingga akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau datangkanlah hutan belantara ini. Kenapa ya Allah? Selenggarakanlah jenazah ini dengan ucapan, mata abdi, telah wafatlah hambaku, kata Allah. Maka inilah dahsyatnya daripada kekuatan hati tersebut. Barangkali kita selama ini berdoa kepada Allah, dari sekian banyaknya waktu yang kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah, memohon merintih kepada Allah, tapi mohon maaf, apakah sepanjang kita berdoa kepada Allah, memohon bermunajat kita kepada Allah, dalam sepanjang kita berdoa tersebut hanya mengharap sebatas pengabulan, atau malah ada sesuatu yang lebih luar biasa dari setiap pengabulan tersebut?
Maka kita lah yang lebih tahu, dan kita jadikan Ramadan ini sebagai bentuk